Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini dengan tema kita yaitu entrepreneur muda. Nah, Bang Fendio, ini waktu di awal-awal membuka Reman Ramen ini sempat pernah kesulitan kah dari modalnya, mungkin dari desain interiornya, sama dari teman-teman nantinya ya yang jadi karyawan, itu pernah sempat jadi kendala nggak? Pernah, dan emang itu salah satu ujiannya sih kalau Iya. saya bilang. Banyak kendala sih, dari bagaimana sih caranya untuk menyatukan 4 kepala ini gitu kan. Karena emang benar-benar orang banyak itu nyampein ke kita juga kalau bahwasanya berbisnis itu ketika banyak kepalanya akan banyak masalah gitu kan. Iya. Ya makanya kita juga mengantisipasinya ada dengan sebuah manajemen dan SOP gitu. Akhirnya dengan adanya SOP tersebut kita lebih mudah nih untuk mengatur jobnya gimana, kerjaan saya apa dan segala macam. Sampai pun ke bicara modal pun ya, kalau hal itu saya rasa kalau untuk teman-teman pembisnis modal adalah hal utama juga. Tapi kalau untuk kita yang emang benar-benar dilatih dari organisasi, dari kegiatan-kegiatan yang ada di kampus dan segala macam, mana ada sih kita punya kegiatan yang pakai modal kalau awal-awal di kampus dan segala macam. Nah dari sana juga saya belajar, ternyata hal utama bukan modal sih gitu kan. Hal utama yang emang benar-benar menjadi pegangan kita adalah niat dan kemauan. Kalau menurut saya hal itu yang paling penting. Nah makanya kami juga dari sana belajar dan ayo nih sama-sama semangat, modal bukan hal utama. Tapi tetap tanpa modal kita nggak bisa apa-apa gitu. Benar-benar. Karena kan modal ini juga salah satu cara agar bisnis kita berjalan dengan lancar kan, dan juga Benar, untuk memulai ya. usaha ini nggak boleh tanggung-tanggung Bang ya. Iya, Takutnya kan benar. nanti berhenti di tengah jalan seperti itu kan. Pernah bentrok berarti 4 orang ini ya? Pernah beda pendapat gitu, misalnya dalam hal menu atau mungkin dalam hal tata desainnya ya gitu. Sering sih gitu. Setiap kita mengadakan pertemuan, rapat, briefing dan segala macam, memang benar-benar selalu bukan beda pendapat pendapat. yang dalam artian saya maunya gini, saya maunya gitu, bukan sih. Kami sering beda pendapat untuk sama-sama membuat ini menjadi lebih baik. Seperti itu sih seringnya gitu kan. Jadi akhirnya perdebatan itu panjang-panjang untuk menemukan solusi yang paling baik gitu. Paling kayak gitu aja sih. Emang ribut-ributnya ya kayak gitu aja sih. Perihal usaha aja paling gitu. Oke, untuk mempertahankan eksistensi dari Remar Ramai sendiri itu kalau sejauh 1,5 tahun ini ya, gimana tuh Bang problematikanya? Ya kalau untuk mempertahankannya sebenarnya kita tetap dari kualitas. Itu yang kita utamakan. Kualitas harus emang benar-benar kita menjadikan nomor satu. Selain kualitas juga, karena emang benar-benar basic kami itu juga, kami bertiga ini semuanya mahasiswa kemarin gitu kan. Maksudnya dari kampus gitu kan, yang emang benar-benar aktif di organisasi. Nah cara bagaimana mempertahankannya emang benar-benar kita nih teman-teman mahasiswa yang emang nggak tahu mau berkegiatan apa, yuk nih kita wadahin di tempat kita bukan jualan ramen aja nih kayak gitu. Oke, Bahasa ini yang bahasa mencerminkan Remar Ramen ini Jepang banget itu dari segi makanan atau dari yang lainnya juga, misalnya ada band tadi ya mungkin bandnya lagu-lagu Jepang gitu atau apa tuh? Kalau dari segi makanannya jelas kita emang benar-benar Jepang semua. Dari segi layout juga gitu, dari interior dan segala macam kita Jepang semua. Dan satu lagi emang benar-benar kalau untuk lagu kita udah dari banyak yang pakai lagu Jepang, tapi juga kan itu di hari-hari khusus gitu. Iya. Sama satu lagi biasanya kalau kami kan punya teman-teman yang berkegiatan di ya apa? Kalau bahasa kita tuh wibu-wibu gitu Iya. kan. Nah itu juga salah satu komunitas-komunitas yang emang benar-benar sama kami juga. Yuk nih kita rangkul, kita sama-sama jalan. Kita misalnya ketika ada event, ada kegiatan apa-apa, mereka tetap selalu kita libatkan untuk menjadi garda terdepan kita. Karena emang ikonik kita ya kayak lebih ke Jepang-Jepangan seperti itu. Oke, tapi dari karyawannya harus ke berpakaian Jepang-Jepang misalnya. Kalau untuk di hari-hari tertentu ya Iya, ya ya. pakai gitu. Tapi kalau untuk reguleran atau tiap operasional ya saya rasa agak ribet gitu kan Mbak. Karena emang kami pernah kepikiran apa mereka pakai
kimono Jepang ya. Iya, atau seperti orang-orang itu. tertentunya misalnya yang nyambut tamu aja gitu. Halo Mbak, selamat datang gitu. Nah gitu. ya pernah gitu kayak gitu juga pernah kita lakuin, tapi tidak efektif juga ternyata karena emang gini ya, saya lihat di Bengkulu juga emang masih banyak teman-teman yang akhirnya seperti itu, malah malu, malah nggak mau masuk Iya, dan iya. segala macam. Beda dengan adanya dengan tempat-tempat yang lain dan yang udah di luar Bengkulu mungkin udah biasa dan segala macam. Teman-teman di Bengkulu saya lihat malah ada yang seperti itu, bukan fokus sama makanan dan minumannya atau tempatnya, malah fokus ini nih saya mau masuknya gimana nih gitu kan. Iya, Malah iya. terkesannya lebih elit tempatnya ketika seperti itu. Malah kalau ketika dia lebih elit, rasa saya teman-teman yang dari kampus dan segala macam dia agak minder untuk ke sana gitu. Iya. Makanya emang fokus kita adalah nih kita buat sederhana tapi tetap kualitas nomor satu. Oke, berarti Rema Ramen ini pernah juga buka stand di luar dari ini ya, tempatnya ya, dari tempat makannya ya? Iya sering sih, dari beberapa kegiatan termasuk salah satunya konser-konser gitu juga kita ikut gitu kan. Ikut sebenarnya hal utama yang kita ambil adalah kita mau promosikan sih gitu kan, mau promosikan bahwasanya Rema Ramen ada nih gitu kan. Ramen yang emang harganya terjangkau, bisa masuk di lidah dari beberapa kalangan juga ada gitu. Oke, berarti kalau misalnya ada teman-teman yang pengen rombongan abang ini ya, rombongan makanan abang ini bisa mengisi di suatu acara, itu bisa menghubungi siapa bang biasanya? Biasanya langsung saya. Kebetulan emang bener-bener yang memang pure megang komunikasi ke luar eksternalnya Reman Ramen itu langsung saya yang pegangnya, mau di bidang apapun nanti akan saya sampaikan. Misalnya nih kita ada kayak kemarin alhamdulillah 2 hari yang lewat saya ketemu salah satu teman lama saya, dia berminat mau buka usaha juga gitu kan, yang lebih ke Jepang-Jepangan juga tapi bukan Reman Ramen gitu kan. Dihubungin nih ke apa namanya tuh Instagramnya kita, tapi tetap diarahkan ke saya dulu gitu kan, ini maunya gimana nih. Kalau emang bener-bener cuman sebatas kita membangun tempatnya aja atau emang kita emang bener-bener produksi dan apa namanya tuh memanajemen. Kalau sudah sampai ke sana ya kita emang benar-benar harus manajemen kita turun juga ke sana. Karena kalau untuk yang Reman Ramen untuk yang berempat tadi sampai sekarang pun udah sangat minim untuk bekerja di dapur atau di barnya gitu. Sekarang kami lebih fokus malah ke marketingnya, lebih fokus bagaimana untuk mengembangkan layoutnya atau bagaimana cara kami untuk kami merangkul komunitas-komunitas yang ada di Bengkulu, beberapa komunitas. Yuk kita sama-sama jalan nih. Saya juga pernah merasakan menjadi mahasiswa, gimana rasanya kita mau berkarya kita nggak ada wadah. Nih ada wadah nih, kebetulan abang-abangmu punya gitu. Berarti saling membantu ya dengan Ya, sesama lebih ke wibu saat sekarang ada organisasi-organisasi Jepang Ya, lainnya benar. begitu ya. Oke bang, sampai dengan saat ini untuk apa ya, misalnya adakah pernah tercetus untuk memunculkan menu baru misalnya yang berbeda dari Rema Ramen, misalnya sushi yang juga ala-ala Jepang gitu kan, dan juga menu-menu lainnya gitu. Ada sekarang bulan puasa kita ada edisi, malah ada edisi menu baru. Itu kan kita fokus sebenarnya ramen ke mie kan selama Iya. ini, tapi ternyata kalau untuk bulan puasa saya rasa teman-teman juga untuk mie minatnya agak kurang banyak sih. Jadi gitu. harus ada menu nasi gitu kan ya untuk berbuka Sekarang puasa udah, gitu kan. alhamdulillah ada. Emang dari tahun kemarin, puasa tahun kemarin juga kita udah ada gitu. Untuk menu nasinya ya yang emang benar-benar lebih ke Jepangan gitu kan, dari pemilihan berasnya juga sampai ke beberapa pemilihan kari-karinya dan segala macam itu kita lebih ke Jepang gitu sekarang. Oke bang, kita akan jeda sejenak. Nanti akan kita bahas lagi terkait dengan tema kita yaitu entrepreneur muda. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.